Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Statistik Pendidikan yang beranggotakan saya Sevi Wulan Arum Cahyani dan Della Rahmania yang akan menjelaskan tentang uji independen sampel t-test dengan SPSS. Independent Sample T-Test merupakan uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan min antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan. Dengan maksud bahwa kedua kelompok data berasal dari subjek yang berbeda. Konsep dasar uji Independent Sample T-Test. Uji Independent Sample T-Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Syarat uji statistik parametrik, normal dan homogen. Yang dimaksud di sini adalah data tersebut berdistribusi normal dan homogen karena uji independent sample t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Selanjutnya masuk ke tahap analisis data. Di sini saya mempunyai data hasil belajar bahasa Inggris untuk siswa kelas A dan siswa kelas B. Ini ada dua sampel seperti pedomannya, dua sampel yang tidak berpasangan jadi berbeda kelompok. Langkah-langkah pengolahan data yang pertama, kita akan memberikan kode pada hasil belajar pada masing-masing kelas. Seperti yang ada di sini, saya memberi kode untuk kelas A angka 1 dan kelas B angka 2. Nah, seperti ini untuk penginputan data di SPSS. Sebelum saya input ke program SPSS, saya akan memberitahu tujuan kita kali ini adalah untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Selanjutnya, saya akan buka program SPSS-nya. Seperti ini adalah tampilan awal SPSS-nya. Lalu saya klik variable view. Lalu pada kolom name pertama saya ketik hasil. Lalu pada kolom 2 saya ketik kelas. Kemudian pada kolom label yang pertama saya tulis hasil belajar bahasa Inggris. Lalu label kedua saya tulis kelas. Untuk kolom values bagian kelas, saya klik sebelah sini. Setelah itu akan muncul kotak dialog seperti ini. Pada bagian value, saya ketik 1. Pada bagian label, saya ketik kelas A. Lalu klik. Setelah itu, pada bagian value, saya ketik 2. Pada bagian label, saya ketik kelas B. Lalu klik OK. Kemudian saya klik data view. Di sini ada dua variabel yang sudah saya buat tadi pada variabel view. Ada hasil dan kelas. Selanjutnya saya menginput data yang ada di Excel ke SPSS ini. Kita buka Excel.
terlebih dahulu. Cara penginputan ke SPSS-nya pertama, saya blok untuk bagian kelas A. Saya copy. Lalu kembali ke SPSS. Kita paste pada bagian hasil. Seperti ini. Selanjutnya, kembali ke Excel. Kita copy bagian kelas B. Lalu ke SPSS-nya. Setelah itu kita paste di bagian hasil di bawah hasil kelas A tadi. Seperti ini. Untuk pengelompokan kelas, kita kembali ke Excel. Kita copy kode untuk kelas A. Lalu kembali ke SPSS-nya, lalu paste di bagian kelas. Seperti ini. Begitu pula untuk bagian kelas B. Seperti ini. Seperti ini proses penginputan data uji independen sampel t-test. Langkah selanjutnya, kita klik analis, lalu compare means, lalu independent sample t-test. Setelah itu akan muncul kotak dialog seperti ini. Pada bagian hasil belajar, kita pindahkan ke kotak tes variabel seperti ini. Untuk kelas, saya klik, saya input ke grouping variabel seperti ini. Lalu klik define groups. Untuk grup 1, angka 1, untuk grup 2, angka 2, lalu klik continue, lalu OK. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini muncul untuk output SPSS, yakni output uji independen sampel t-test ada dua output. Yang pertama output grup statistik, dan yang kedua adalah output independent sample t-test.
Baik, yang pertama ini grup statistik. Itu menjelaskan tentang statistik deskriptif. Dari data penilaian yang sudah diinput pada SPSS tadi, di mana di sini ada kelas A dan kelas B, yang jumlah sampelnya sama, yaitu 22 sampel. Kemudian min adalah nilai rata-rata untuk kelas A dan kelas B. Untuk kelas A 65, sekian dan kelas B 85 sekian. Dan di sini juga ada dijelaskan tentang standar deviasi dan standar error min. Selanjutnya kita akan mencari tahu apakah terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar siswa kelas A dan kelas B. Caranya dengan melihat bagian output independent sample t-test. Di sini kita cari untuk nilai signifikan, untuk nilai signifikansi untuk equal variances assumption. Ini maksudnya adalah hasil dari uji parametrik untuk independent sample t-test, di mana dari hasil ini diperoleh nilai signifikansi two-tailed sebesar 0,000. Sebelum itu kita pahami dulu dasar pengambilan. Di sini dasar pengambilan keputusan, jika nilai sig two-tailed lebih kecil 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Jika nilai sig two-tailed lebih besar 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Dari hasil pengolahan data dengan SPSS, diketahui nilai signifikannya sebesar 0,000. Artinya, lebih kecil dari 0,05. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat perbedaan karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.